Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat semua. Admin pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat semua yang sudah sempetin waktu untuk mendengarkan cerita-cerita misteri dari pengalaman pribadi dan narasumber. Kali ini admin akan berbagi cerita di mana cerita ini dikirim oleh narasumber teman saya pribadi waktu masih ya remaja ya. Ceritanya mancing ikan gabus dapatnya penampakan hantu tanpa kepala. Saya sebagai admin tertarik dengan ceritanya, makanya saya ingin mengupas tuntas cerita kali ini. Singkat saja langsung ke cerita. Namanya Mbah Meong atau dijulukin Bapak Topik, terus sama almarhum Dianto sama Sumemet sama Mbah Iblis, istilah apa ya namanya, panggilannya gitu, nama aslinya Arif gitu. Di sini titik poin yang punya gagasan untuk cari ikan gabus almarhum Pak Dianto. Waktu itu berempat, mungkin lagi gabut atau mungkin kurang kerjaan ataupun apa, nongkrong-nongkrong santai. Pikirnya kalau malam, namanya malam ya nongkrong itu pasti kita lapar, ataupun semakin malam obrolan atau semakin malam waktu jamnya itu kita mungkin terasa dingin, lapar mungkin ya. Terus kalau nggak ada sumber dari salah satu keuangan ataupun pasokan untuk buat bergadang, pasti kan jenuh gitu. Nah akhirnya Pak Gianto itu berinisiasi sampai belepotan admin. Pak Gianto itu punya gagasan pengen, yuk kita cari ikan gabus saja, lumayan bisa dijual, 1 kilonya mahal kok. Saut Pak Mehmet, weh gak gampang kayak itu ya bos, bahasa dengan lantang. Pak Topik terus nyaut kembali, lah terus gimana nih caranya? Wis tenang, kata Pak Gianto, aku punya alat ya, punya basangan. Kalau orang Jawa itu namanya basangan ya. Ya wis yuk, langsung gak usah banyak ngomong gitu Pak Iblis, Pak Arif gitu ya, langsung gak usah banyak ngomong, yuk cari umpan. Wah pakai cacing bisa nggak? Wah kurang seru gitu, saling saut menyaut gitu pembahasan itu gitu. Wah kurang seru gitu. Ya udah kita daripada banyak ngobrol, kita serambi aja jalan ke rumahnya Pak Gianto, kan rumahnya deket sawah itu. Nah kita cari aja banjat percil anak kodok gitu kan. Ya udah kita cari ya, sambil jalan sedapatnya aja, nanti bisanya kasih cacing. Sambil ngobrol, wah ini kalau memang dapat ya lumayan ya gitu, harganya per kilo 13.000 gitu. Wah kan gabus gitu, ukuran standar. Ambil yang namanya orang kantongnya kering ataupun istilahnya serba amburadul, pasti halunya tinggi gitu. Ya udah yuk kita langsung ambil itu, cuap-cuap. Pak Gianto pulang ambil basangan dan masang mata kail juga sebagainya, dan sudah dipersiapkan. Akhirnya kita berangkat menuju Sungai Banyutowo. Sungai Banyutowo, konon ceritanya itu air yang berlebih. Jadi air berlebih bisa ditawar-tawarkan kemana-mana, ditawar-tawarkan kemana-mana.
istilah bahasa Jawanya Banyutowo. Di situ kali Banyutowo terkenal dulu, angker karena banyak pohon-pohon gayam, terus pohon-pohon gede gitu. Kita nggak berpikir ke arah angkernya situ gitu dari ceritanya Pak Gianto dan Pak Mehmet dan seterusnya gitu. Kita nggak berpikir kalau itu angker. Yang penting kita udah pikirannya nanti pasang ikan gabus dapat uang, uang ya udah kita berangkat. Kita jalan kaki, terus kita nggak pakai sandal ya, namanya kita lewat tempat itu udah kita titipin semua peralatan kayak sarung ataupun apa ya udah dititipin ya Bang. Pakai celana pendek kita berangkat. Setibanya di lokasi kita langsung nggak banyak omong, kita cari spot yang mungkin ya mungkin banyak lah istilahnya lebih agak-agak, biasanya ikan gabus kan tempatnya agak-agak ekstrim gitu, agak-agak rimbun gitu. Kita cari tempat yang kita nyaman untuk ikan gabus itu makan. Misalnya kita pasangin semua itu basangan satu persatu, terus udah kelar semuanya kita sambil nungguin karena kan biasa kita bergadang gitu, daripada di rumah nggak ada kegiatan, tidur juga gak enak, zaman dulu. Udah kita sambil ngobrol nungguin. 3 jam kemudian kami sudah melewati dari obrolan itu 3 jam, terus kami bergegas untuk mengontrol basangan yang tadi dipasang oleh Pak Gianto dan teman-temannya. Dari ujung mulai satu persatu sekitar setengah 1 malam kurang lebih, belum ada hasil. Terus akhirnya kita kembali ke tempat obrolan tadi. Jam 2 kurang lebih kita kembali ke tempat lokasi basangan ikan gabus tadi. Akhirnya kita cek satu persatu, alhamdulillah kita dapat rombongan, dapat 2 gitu, dapat 2 lumayan. Kita udah dilepas, terus kita kasih makan lagi, ikannya udah dilepas ke ember, terus kita kasih makan lagi di basangan itu biar dapat lagi. Terus kita mau ngerapiin semuanya, udah kelar, terus akhirnya mau jalan kembali ke obrolan. Tiba-tiba itu ada ranting jatuh, kretek, krek, kubrak gitu. Sentak kaget ya, apa ya? Terus dilihat cuma ranting. Aduh, nggak apa-apa lah ranting. Terus sambil udahlah nggak apa-apa gitu, paling ranting di jalan dikit. Kayak ada hujan turun tapi nggak hujan gitu, kayak grujuk, ternyata diperhatiin ternyata air kencing. Nah di situ Pak Gianto, Pak Mehmet, Pak Taufik dan Mas Arif itu mulai pikirannya udah oleng. Ini gimana ya? Wah bahaya gini, wah. Karena Pak Gianto di situ dinamain anak 1000 pulau ya, dia udah kebiasaan istilah bisa ngerusuk ya, keluar malam untuk petualangan, ekspor tempat-tempat kayak gitu kan. Dia nggak takut, udah santai aja lah, bodo amat, yang penting pulang dapat ikan gabus gitu. Ya udah, terus kita kembali ke tempat obrolan tadi sambil cerita dengan senangnya dong. Wah, kan namanya Pak Mehmet kan lantang deh. Wih, lumayan nih luru, besok dapat duit lah, bisa seger ya, enak gitu. Dengan senangnya Pak Mehmet itu gak akan berpikir kalau malam itu ada sesuatu yang membuat rencana gagal gitu. Dalam artian rencana gagal itu gak jadi ngambil ikan selanjutnya gitu. Auto kaki bayangan 1000 lari gitu. Terus akhirnya dari obrolan itu, terus setengah 3 hampir jam
3 kurang lebih kita langsung ngecek ke lokasi lagi, ngontrol ada yang dapat enggak gitu. Terus kita jalan sambil ini lumayan dapat lagi, lumayan gitu kan, isinya cuma gitu. Alhamdulillah ada yang dapat. Jadi pikirnya alhamdulillah ada yang dapat gitu kan, karena senar itunya ketarik ke dalam gitu, dikirain apaan, kambing senang, wah asik dapat deh. Pas itu arek isinya malah ular. Wah jalan gitu. Udah terus dibenerin, udah terus pasang lagi, terus cek lagi, tiba-tiba kok kayak ada ini orang jalan kresek. Mulai dong pala kanan kiri itu, mata udah muter gitu kayak orang pusing dan mikir gak jelas itu. Ada apa ya gitu, atau baik wis santai wis to gitu. Rapin ya udah terus dirapin lagi. Akhirnya salah satu mencium aroma anyir nanah gitu, terus bilang bisik-bisik, kamu bau nggak, ada yang bau nggak gitu. Enggak. Ya udah terusin aja bodo amat. Yuk kita cek lagi ada yang dapat nggak. Pas yang terakhir mau ngecek, tiba-tiba ada kayak ini orang nyandar gitu di balik pohon gitu. Alah paling itu orang-orangan sawah, udah nggak usah takut, udah ayo ke situ, udah samperin. Akhirnya pas disamperin ternyata ada sosok penampakan di situ. Auto langsung kabur, bubar balik. Sialan, kampret. Weh cung, iku gak ono dase lho, gak ono sirahe. Bahasan mereka dengan tegang dan sudah keringet buntet segala macam ya gitu kan. Wah udah untuk tambah kepala itu. Sialan kampret, tinggal satunya pasti itu dapat gede tuh. Wah kampret tenan. Langsung pulang kabur akhirnya. Terus kita nggak jadi nerusin yang satu. Rencana besok mau dicek dapat apa enggak, tapi itulah cerita pengalaman dari sebuah gerombolan anak kampung ya. Buat sobat semua, terima kasih. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, selalu dukung channel kami dan tetap support dengan cara subscribe, like, and comment dan share. Dan saya ucapkan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.